Hari ini kita akan membahas materi tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha, analisis peluang usaha, sumber daya yang dibutuhkan, administrasi dan pemasaran, komponen perencanaan usaha, serta langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha. Nah, di sini kenapa sih kita ambil ide membuat kerajinan dari bahan limbah? Satu, alasannya adalah Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat. Nah, karena penduduknya sangat banyak, berarti Indonesia sebagai penyokong limbah terbesar. Selanjutnya, untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kita perlu mengolah kembali limbah tersebut dengan cara 3R, recycle, reuse, dan juga reduce. Ada yang tahu perbedaan dari reuse, reduce, dan juga recycle? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau reuse itu artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Nah, kalau diaplikasikan berarti kita menggunakan barang kita secara hemat. Nah, kalau misalkan kita punya baju, berarti bajunya harus kita pakai. Kalau misalkan ada baju yang nggak kepake, mendingan dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan sehingga baju itu terpakai gitu. Kalau dari segi makanan berarti kita nggak boleh buang-buang makanan, harus hemat. Selanjutnya reduce itu artinya adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Nah, kalau di sekarang tuh di supermarket biasanya kita sudah mulai mengurangi yang namanya kantong plastik ya. Jadi kita bawa tas dari rumah untuk menaruh barang-barang yang kita beli di supermarket. Nah, terus kita juga bisa memilih produk yang bisa diisi ulang. Jadi yang pertama kalau kita misalkan beli kecap nih, beli kecap yang botolan. Terus kalau kecapnya udah habis, kita beli yang kemasan isi ulang. Nah, dituang ke botol yang udah pernah kita beli. Sedangkan recycle ini adalah fokus pembelajaran kita, yaitu mengubah sampah atau mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa dipakai. Nah, contohnya misalkan di sini kita ada di rumah tuh ada limbah kaleng atau botol minum atau yang lainnya, itu bisa kita daur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Mendaur ulang limbah itu salah satu peluang usaha yang sangat besar. Kenapa? Karena harganya itu murah ya. Terus kita mudah mendapatkan bahan baku karena tinggal cari aja yang ada di rumah kita yang tidak terpakai barang-barang, kita daur ulang, kita ubah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, kita nggak butuh keahlian khusus untuk memulai usaha. Kita tinggal lihat aja tutorial yang ada di YouTube atau di Instagram, terus kita contoh. Yang penting kita harus ulet dan juga terampil. Jadi kalau misalkan gagal, ya coba lagi, dan coba lagi. Jadi harus terus semangat. Nah, banyak kan manfaat dari mendaur ulang limbah. Selanjutnya, apa sih yang kita butuhkan kalau kita mau membuat sebuah produk kerajinan dari bahan limbah? Nah, tentunya kita membutuhkan sumber daya. Sumber daya ini ada 5 M dan juga 1 I. M yang pertama adalah man atau manusia, berkaitan dengan orang yang membuat produk tersebut. Yang kedua, material atau bahan baku, berarti bisa kita cari di sekitar kita bahan baku atau limbah yang tidak terpakai dan masih bisa didaur ulang. Selanjutnya adalah money atau uang. Ini berkaitan dengan modal yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan. Jadi setelah kalian merinci bahan-bahan yang diperlukan itu apa aja, kalian buat tuh daftar harga dari bahan-bahan tersebut. Lalu kalian jumlahkan, nah itu adalah modal yang kalian butuhkan untuk membuat kerajinan. Selanjutnya mesin atau alat, yaitu mesin yang digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, kalau bahannya dari kertas, biasanya kita membutuhkan gunting untuk memotong. Kalau misalkan bahannya dari kayu, berarti kita butuh gergaji untuk memotong. Jadi, alat yang digunakan itu bergantung pada bahan yang
kita pakai. Nah, selanjutnya metode atau cara. Nah, di sini berarti menjelaskan tentang gimana sih langkah-langkah untuk membuat kerajinan dari bahan limbah. Nah, selanjutnya market atau pasar. Nah, ini berarti kita melakukan survei. Kira-kira nih, orang-orang di sekitar kita tuh butuhnya produk apa sih supaya ketika kita udah buat produk, produk itu bisa laku di pasaran. Jadi kita bisa melihat kemampuan daya beli si konsumen yang ada di sekitar kita dan juga daya tarik mereka. Mereka senangnya yang seperti apa dan mampu belinya pada range harga berapa. Nah, terakhir adalah information, yaitu informasi yang berkaitan dengan proses pengerjaan produk tersebut. Jadi, misalkan kita bisa mencari tutorial cara membuat produk yang mau kita buat. Sampai sini masih semangat kan belajarnya? Yuk kita lanjut ke administrasi dan pemasaran. Administrasi ini berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau dari pengertian ini, berarti ini untuk lingkup skala yang besar untuk usaha yang memiliki karyawan. Jadi kalau misalnya kita punya karyawan, kita berarti harus bisa melakukan administrasinya dengan baik. Nah, fungsi administrasi ini antara lain adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Supaya produk yang kita buat itu bisa laku di pasaran, berarti kita harus melakukan yang namanya pemasaran. Nah, sasaran utama dari pemasaran adalah untuk kelangsungan usaha kita. Jadi, produk yang udah kita hasilkan itu jangan sampai cuma numpuk aja di gudang. Harus kita pasarkan ke konsumen supaya arus kas dari perusahaan kita itu bisa berputar. Nah, yang kedua untuk mendapatkan laba. Dari laba itu kita bisa membiayai usaha kita, bisa menggaji karyawan kita, bisa membeli bahan baku lagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk terus tumbuh. Jadi maksudnya adalah si usaha kita itu bisa tumbuh dan berkembang. Yang tadinya misalkan cuma bisa memproduksi 100 pieces misalnya produk kerajinannya. Nah, dengan melakukan pemasaran kita bisa meningkatkan produksi kita yang tadinya 100 bisa jadi 200 atau 300. Nah, untuk kegiatan pemasaran itu apa aja sih yang perlu dilakukan? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah mengukur keinginan dan tingkat kepuasan konsumen. Jadi kita bisa tahu nih, kira-kira konsumen itu puas nggak sih sama produk kita? Nah, kita bisa dengan melakukan riset, tanya ke mereka, bagaimana kepuasan Anda terhadap produk kami? Seperti itu. Yang kedua, merancang dan mengelola penawaran produk. Nah, kita bisa buat tuh, apakah kita akan melakukan promosi, atau misalkan kita akan melakukan memberikan reward ke orang yang membeli produk kita dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan harga. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh kira-kira untuk produk yang seperti ini di kalangan masyarakat itu kemahalan nggak sih gitu, wajarnya berapa, kita hitung juga dengan biaya produksi yang udah kita keluarkan. Jangan sampai kita menetapkan harga itu terlalu rendah di bawah biaya produksi. Kenapa? Karena nanti kita akan rugi. Yang keempat, mengembangkan saluran distribusi. Jadi kita bisa menambah nih saluran distribusi kita. Misalkan yang tadinya kita cuma jual ke konsumen di daerah kita doang, kita bisa open reseller. Jadi kita jual ke wilayah-wilayah lain dengan perantara reseller kita. Nah, yang kelima, menjalin komunikasi dengan pelanggan. Nah, ini penting banget karena pelanggan yang merasa puas dengan produk kita, dia akan bisa menjadi alat untuk kita mempromosikan produk kita. Jadi nanti dia akan ngomong ke tetangganya, ke keluarganya, ke temennya mengenai produk yang kita jual. Sampai sini ada yang masih bingung nggak?